Hai guys, ketemu lagi nih bareng gue Tiko. Sebelumnya gue bakal ngucapin selamat buat Bapak Heru Budi Hartono yang saat ini telah diangkat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta oleh Kemendagri. Nah, dengan hadirnya Bapak Heru, ternyata dunia DKI Jakarta itu tidak asing oleh beliau. Karena di tahun 2015 hingga 2017, beliau menjabat sebagai Kepala Aset Pembangunan DKI Jakarta. Ya, kita ingat kala itu di era Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Nah, lebih mengejutkan lagi, Bapak Heru ini membuka meja aduan lagi loh untuk masyarakat setiap pagi yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi, Bapak Ahok, hingga Pak Jarot. Karena sebagaimana yang kita tahu, 5 tahun belakangan ini, Balai Kota sunyi senyap. Hai guys, nah jadi gini, gue hari ini ngebahas tentang Bapak Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2022. Jika teman-teman belum mengetahui siapa Bapak Heru Budi Hartono, kita flashback ke belakang nih. Bapak Heru Budi Hartono di tahun 2015 hingga 2017 pernah menjabat sebagai Kepala Aset untuk kepemerintahan Gubernur DKI Jakarta saat itu. Nah, di saat itulah merupakan era Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Kemudian di tahun 2017 hingga 2022 kemarin, Pak Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden, yaitu di lingkungan Istana Bapak Presiden Joko Widodo. Jika kalian pernah lihat nih di beberapa acara TV atau di YouTube, pasti sering nongol tuh Bapak Heru untuk membicarakan progres pembangunan pemerintah, kemudian untuk membicarakan apa sih yang sudah dikerjakan pemerintah di dalam waktu belakangan ini. Nah, pasti kalian tahu kok, itu dicari juga ada. Nah, kemarin ada info menarik nih teman-teman, khususnya teman-teman yang dahulu di tahun 2012 ke atas ya, hingga Pak Ahok ya, itu sering ke aduan masyarakat, lebih tepatnya setiap pagi hari selama jam kerja. Nah, Pak Heru ini membuka kembali loh aduan masyarakat ini di Balai Kota. Ya, teman-teman pasti tahu lah, karena 5 tahun ini kan di era Pak Anies ya, lapangan aduan masyarakat itu nggak dibuka. Jadi ya kesannya ya Balai Kota seperti zaman-zaman horor, terus terkesan sunyi senyap. Ya ini kan Balai Kota ini kan tempat masyarakat gitu loh, bukan tempat uji nyali. Nah, jadi jika kita berbicara ya setara Pak Heru lah. Sebenarnya kalau kita lihat itu cara kerja Pak Heru tidak jauh berbeda lah atau familiar lah dengan Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot. Kalian pasti ingat nih program Mas Aiman kala itu di Kompas TV yang meliput kegiatan Pak Jokowi saat Gubernur DKI Jakarta. Kemudian di era Pak Ahok aduan masyarakat, kemudian di Pak Jarot juga sama. Nah, di era Pak Anies ini kan hilang nih 5 tahun kemarin. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Pak Heru yang dibuka lagi aduan tersebut. Sebenarnya gini guys, mungkin di era Pak Anies waktu itu meluncurkan aplikasi untuk aduan masyarakat. Namun aplikasi tersebut sebenarnya kurang efektif karena kita itu atau sebagai masyarakat itu kurang direct ke pemimpin. Begitu juga pemimpin mengkomunikasikan ke masyarakat. Sekarang gini, ambil contoh aja nih, teman-teman nih, punya satu geng,
ya kan? Punya satu geng. Kalian lebih milih mana? Ngomong lewat aplikasi WA atau ngomong langsung? Karena perbedaannya sangat signifikan. Nah, yang dicari masyarakat itu adalah ngomong langsung ke gubernurnya. Karena kan tidak semua masyarakat itu kan punya aplikasi atau paham dengan aplikasi. Jika tidak salah namanya Jaki ya, di era Pak Anies. Nah, kemudian dengan adanya TGUPP, karena di era Pak Jokowi, Pak Anies, itu sangat beda. Misalkan nih, di era Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok, kemudian Pak Jarot. Mereka tidak melalui TGUPP dan sebagainya. Langsung dari ke masyarakat, permasalahannya apa. Nah, berbeda dengan ketika Pak Anies. Sebenarnya kalau boleh jujur, Pak Anies itu kurang direct ke masyarakat. Melalui aplikasi saja, seperti itu kan, itu sangat beda sekali. Nah, sebenarnya bagus melalui aplikasi tersebut. Tapi kebanyakan pemimpin yang ada di tingkat kota itu lebih memilih melalui direct langsung atau lapor melalui kontak WA. Seperti contoh nih, kita berbicara di luar Jakarta. Ada Pak Ganjar melalui lapak Ganjar, kemudian lapor Pak Ganjar, itu ada nomor WA-nya. Kemudian Mas Gibran, ada program yang namanya Lapor Mas Wali. Nah, itu yang dicanangkan Mas Gibran. Kemudian Pak Hendi, yang waktu itu Wali Kota Semarang, ada programnya namanya Lapor Hendi. Itu langsung WA-nya Pak Hendi. Dan Pak Hendi kan sekarang sebagai Kepala LKPP ya. Kemudian untuk nomor tersebut Bapak, untuk Bapak Anies, sebenarnya lebih efektif karena masyarakat tuh bisa lah ngomong langsung ke pemimpinnya tanpa harus ribet untuk mendownload aplikasi, untuk bagaimana sih ini mengkliknya, kan tidak semua orang tahu itu. Nah, Bapak Heru ini meneruskan program yang dilanjutkan dari era Gubernur Bapak Jokowi, Pak Ahok, dan Bapak Jarot. Dan kemudian untuk belusukan, nah nih menarik nih untuk belusukan nih. Pak Heru sudah membuka lagi belusukan di beberapa titik ya di Jakarta ya kemarin ya. Itu saja ketika setelah dilantik, Pak Heru langsung loh melakukan eksekusi belusukan. Kalian pasti tahu lah, belusukan itu kan pionir pertamanya kan Bapak Jokowi. Itu dilanjutkan kembali. Nah, gue pikir ini udah waktu yang tepat sih untuk Jakarta ya kembali seperti normal sedia kala lah. Karena 5 tahun belakangan ini kan sepertinya Jakarta ya itu-itu aja. Nggak ada progres apa, nanti bongkar pasang. Nah, ini harapannya walaupun Bapak Heru ini menjabat mungkin hanya beberapa tahun, tapi setidaknya tuh signifikan untuk membangun SDM Jakarta, untuk menata kembali Jakarta, untuk menata lagi birokrasi yang ada di Jakarta. Bahkan infonya TGUPP dibubarin loh sama Pak Heru. Keren kan? Oke, cukup sekian dari gue Tiko Saputra di Oppo Iki, opini politik terkini. Next time kita bahas lagi yuk yang lebih intrik lah politik-politik di Indonesia ini yang lagi hangat.